Langsung ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu akan mulai belajar. Nanti sebelum belajar, Ibu aktifin kalian ya tetap belajar di rumah karena ya di sini. Oke, langsung ya sebelumnya Ibu akan dimulai dari Mas Arif Rizky. Halo Mas Arif. Oke, yang lainnya dulu. Untuk Mas Rizky. Yes, hadir. Hadir, Bu. Oke, untuk Alex Diansyah. Hadir, Bu. Ini di sini Mas Arif Rizky ada nggak? Ada, Bu. Baik, ini yang hadir 6 orang total. Jadi langsung aja. Ibu akan menjelaskan tentang teknik komputer chip. Oke. Nah, di sini ada nggak yang bisa untuk merakit CPU komputer? Halo? Nggak bisa, Bun. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum. Bisa bongkar, nggak bisa pasang, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara merakit komputer itu seperti ini. Nah, satu kalian bisa catat atau kalian bisa langsung di apa namanya? Diingat-ingat dan nanti setelah saya menjelaskan kalian tanya sampai di sini satu langkah perakitan. Perakitan ya, dimulai dari motherboard. Di sini letaknya motherboard itu pada tempat yang datar. Nah, karena kalau misal kita nggak datar, bisa tergores atau putus jalur komponennya gitu. Di sini kalau kalian nggak tahu motherboard seperti apa, nah di situ ada gambar-gambarnya gitu. Terus yang kedua, prosesor. Kalian tahu nggak prosesor? Nah, prosesor ini inti dari komputer, CPU-nya. Kalau misalkan nggak ada prosesor juga nggak bakal hidup gitu. Terus di sini cara memasangannya, usahakan di luar casing agar memudahkan kalian dalam pemasangan prosesor tersebut. Terus yang kedua, pemasangan prosesor disesuaikan dengan jenis prosesor dan motherboard yang digunakan. Terus yang ketiga, power supply ya. Nah, di sini kipas, power supply itu kipas. Terus yang keempat, langkah-langkah, enggak. Di sini ada RAM, ya, tahu RAM? RAM itu tempat penyimpanan. Nah, di sini ada gambarnya. Kalau misal kalian mau tahu gambarnya seperti apa, biasanya RAM itu dia ada 2. Jadi itu ada 1. Nah, pemasangan RAM itu pada slot harus mengikuti aturannya. Karena apa? Kalau kita terjadi kesalahan dalam pemasangan dapat membuat RAM dan motherboard itu rusak. Gitu, teman-teman. Jadi dipastikan. Terus yang kelima, casing ya. Jadi di sini siapkan casing untuk semua pemasangan komputer yang sudah disediakan. Setelah menyiapkan casing, pasanglah satu power supply seperti gambar di samping. Jadi ini perlu juga. Terus yang ketujuh, setelah itu masukkan motherboard pada casing secara perlahan agar motherboard tidak rusak. Tadi motherboard itu yang gambarnya seperti kotak tadi ya. Nah, itu intinya. Terus yang ke-8, bautlah. Jadi di sini tuh kita
bisa menyiapkan semuanya, ada baut, ada tang, ada ya itulah pokoknya. Dengan apa namanya? Bentar. Rujukannya agar kuat. Oke, kuat dan tidak mudah jatuh. Terus yang ke-9, nah di contoh motherboard sudah dilengkapi dengan VGA sound. Oke. Semakin meninggal. VGA sound card, LAN card yang sudah menjadi satu dalam motherboard. Oke, komponen yang sudah menjadi satu dengan motherboard disebut dengan komponen board. Oke, langsung saja yang nomor 10. Allah. Bentar. Oke, lalu pasangkan CD-ROM pada rak yang terdapat pada casing dengan memasukkan lewat depan. Terus yang ke-9, bautlah lagi CD-ROM-nya yang telah terpasang tadi dengan raknya agar tidak goncang ya. Kemudian pasanglah kabel power dan kabel data atau kabel ATA CD-ROM pada motherboard. Dari sini kalian bisa langsung searching aja. Terus yang ke-12, terakhir ya, pasanglah hard disk pada rak yang terdapat pada casing. Jadi di situ dari langkah-langkahnya cara merakit CPU seperti itu. Mungkin dari kalian yang di rumah ada CPU bisa kalian praktekkan. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Nah, ada nggak yang mau ditanyain? Terserah. Ini ada sesi 2 pertanyaan ya. Saya mau tanya dong Bu, atas nama Eza. Tanya apa, Za? Apakah ketika pemasangan itu salah, efek dari komputer itu akan terjadi seperti apa, Bu? Terima kasih. Langsung saya jawab ya dari Eza. Jadi ketika kita mau melakukan atau mau membongkar dari sebuah komponen ya kan, apalagi komputer. Nah di situ kita jangan sampai nyepelein. Karena gini, ketika kita udah salah caranya ya, otomatis dari komputernya itu ngehang pasti. Jadi isinya ya emang kita harus ada, maksudnya harus bisa apa ya, panut sama peraturan-peraturan yang ditentuin gitu. Itu sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Maksudnya udah paham belum? Siap, sudah Bu. Makasih atas jawabannya. Oke. Ada yang lain yang bertanya? Saya ada, Bun. Oke. Dari nama? Nama saya Hana. Oke, gimana Hana? Mana ya? Apa fungsi dari merakit PC, Bun? Gimana? Apa fungsi dari merakit apa ini? Kok mataku tuh enggak PC? PC. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi, apa sih fungsinya? Nah, merakit itu merupakan kegiatan menyusun, merangkai, maupun menggabungkan bagian-bagian lainnya sampai dapat berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi emang kita harus cara merakitnya ya itu tadi apa namanya bisa menggabungkan bagian-bagian lainnya sampai dapat berfungsi. Gitu sih. Sok ada yang mau ditanyain lagi satu pertanyaan aja. Buat Niko, Alex, Arif. Ada Bu. Oke, Niko. Peralatan apa saja sih Bu untuk merakit PC itu? Gimana? Peralatan apa aja sih Bu yang untuk merakit PC itu? Oke, peralatan apa aja sih yang dibutuhin untuk merakit? Oke, jadi pertama yang untuk merakit PC-nya ya satu kita sediain obeng plus. Terus yang kedua obeng minus. Terus yang ketiga itu tang lancip. Tahu ya tang lancip itu seperti apa? Ini yang cowok-cowok pasti tahu.
Nek nggak tahu itu adalah capit buaya gitu guys. Terus yang keempat pinset, yang kelima gelang antistatik, dan yang ke berapa ini terakhir multimeter atau multitester. Itu yang dibutuhin saat kita merakit CPU. Karena kalau kita nggak menyiapin itu semua, yaitu tadi bisa membongkar tapi nggak bisa masang. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Minggu depan Ibu akan ngadain ujian, tugas saja, tugas. Jadi tugasnya itu kalian harus bisa merakit PC dan harus di video. Nah, videonya itu dikirimkan lewat email. Enggak email. Apa sih, YouTube. Itu ya anak-anak ya. Bisa dimengerti? Bisa, Siap, Bu. Bu. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Oke. Bisa langsung logpat aja, nggak apa-apa. Terima kasih. Makasih Bu atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Izin live dulu ya Bu. Ya, makasih ya.